Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Usikum wa nasibi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur, bertahmid seraya mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sampaikan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengucap assalamu alayka ya Rasulullah. Juga sampaikan kita bersolawat pada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan beristighfar mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Kemudian kita buka kajian pada pagi hari ini dengan ber-Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Sayyidi. Pada pagi hari ini masuk ke bagian 12 karena harinya juga yang ke-12. Jadi bagian ini kita akan sambil kontrol harinya muklaleh. Karena hari yang ke-12 maka yang akan kita bahas bagian yang ke-12. Kemarin haji pada bagian 11 yaitu ihdinas siratal mustaqim. Yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim adalah mohon ihdinas siratal mustaqim, mohon jalan yang lurus, dan yang 11-nya adalah jalan yang lurus yang bagaimana, yaitu jalan untuk menuju kenikmatan, jalan kenikmatan yang sudah disampaikan. Jalan menuju kenikmatan yang tertinggi itu apa? Yaitu kenikmatan yang sejati adalah bertemunya Allah. Bertemu Allah yang sudah saya sampaikan dari dalam menyebut atau dalam berkesadaran kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illa anta, sampai dengan kita menuju sampai la ilaha illa ana. Itulah kalau sudah sampai di situ kita sudah mencapai kenikmatan yang tertinggi. Karena la ilaha illa ana perlu kajian khusus, maka tidak dibahas pada pagi hari ini. Itu kajiannya khusus di malam Senin, malam Rabu. Kenapa kita membahas seperti itu? Karena kita mengarah kepada Islam secara kafah, Islam secara jasad dan secara rohani. Jadi kalau kita berbincang masalah kenikmatan tidak secara kafah, maka hanya kenikmatan jasadi saja. Kita sudah berpengalaman nikmat. Kalau makan buah-buahan yang paling nikmat, kita sudah mengenal yang namanya durian. Durian itu nikmat, tapi itu nikmat jasad. Yang nikmat itu kalau diteruskan atau terlalu banyak malah semakin hari
banyak kolesterol menimbulkan stroke. Itu yang namanya kenikmatan semu, bukan kenikmatan yang sejati. Sedangkan kenikmatan yang sejati adalah bertemunya Allah. Makanya kita mohon bimbingan jalan yang lurus, jalan yang lurus yang sehingga kita akan mendapatkan bertemunya dengan Allah. Itu sekali lagi perlu kajian khusus tentang pertemuannya Allah, jadi tidak dibahas pada hari ini. Intinya, loh kok sampai apa kira-kira kita sampai pada kenikmatan yang tertinggi, bisa bertemu dengan Allah. Loh, ketemu karo Gusti Allah mbak juga mati. Antara bertemu dengan Allah sekarang dan bertemu Allah besok, Allahnya tetap satu. Jadi kalau di dunia tidak bertemu dengan Allah, mana mungkin di akhirat bertemu dengan Allah. Siapa sih orangnya? Ya, yang paling kita bisa gampang mengenal adalah para nabi dan para wali. Itu orang yang arif billah. Arif itu mengenal, billah itu dengan Allah. Orang-orang yang mengenal dengan Allah itu nikmat, sudah bisa merasakan nikmat. Kita ya belum, karena tidak mengenal Allah. Nikmat itu apabila kita, nikmat yang sejati itu bisa kita nikmati, kita rasakan kita ketika mengenal Allah. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh apa ya? Begini. Nah, misalnya saya mengajukan kredit bank lah, saya mengajukan kredit bank karena untuk usaha niatnya dan atau untuk memperkaya diri dan sebagainya. Kemudian dari pihak bank tidak meng-ACC. Kalau menurut pandangan saya itu saya mengolok-olok tukang bank dan sebagainya, karena saya keinginannya tidak dipenuhi. Arep modal orang kebaik. Nah, tapi saya nggak tahu nikmat. Padahal dia akan diberi nikmat ketika sudah kita terjadi tidak utang bank, tidak punya kredit, orang bingung, unggal bulan, orang gelisah. Makanya bank itu dikatakan riba itu dosa itu identik dengan neraka. Nah, itu nikmat yang diberikan ke kita tidak sadar, supaya tidak punya tanggungan per bulan, tidak gelisah, tidak bingung dan sebagainya. Kita mendustakan. Maka kita disindir di dalam surat surat Ar-Rahman, fabi ayyi allahi rabbikum ala irabikum wa tukadziban. Nikmat manakah yang kamu dustakan? Nah, karena kita tidak tahu nikmat yang sejati, makanya kita sering mendustakan terhadap nikmat Allah. Supaya kita bisa merasakan atau bisa mengerti nikmat Allah, kita kenal dulu sama Allahnya dulu. Jangan kita ngoyok nikmatnya, kita kejar dulu, mengenal dulu Allahnya, baru ciptaannya ada nikmat, ada apa saja yang termasuk ciptaan Allah, kita akan mengenal yang sebenarnya. Kalau mengenal Allah, kita tahu akan surganya Allah. Kita menyebut surga 1000 kali, kalau belum mengenal Allah tidak tahu surganya Allah. Padahal surga itu real. Surga itu real. Jadi bukan angan-angan, tapi surga itu jelas real ada. Bahkan ketika masih ada nafas, bukan nafas yang terakhir kan sudah mati, si urip wis merasakan.
Karena surga itu luasnya luas langit dan bumi. Abdi sunang di maning ora termasuk nang bumi nang langit. Kalau berangan-angan nanti surganya mau ditaruh di mana, apa ibaratnya kayak manuk di lampungan, ya tetap di situ-situ saja. Makanya real, ketika kita berbuat dosa kita masuk neraka. Real, kalau kita beramal soleh dan tidak mau menyekutukan Allah, kita mendapatkan surga. Itu real sudah. Jadi wong mlebu neraka mlebu surga nang dunia karo nang akhirat itu sudah. Jadi yang dimaksud nikmat itu adalah nikmat yang sejati, yang tak terbatas di dalam kita berdoa, dalam kita melaksanakan sholat. Sebetulnya kita sudah dibimbing untuk mengarah kepada kenikmatan yang sejati, yaitu nikmat yang tanpa batas. Nikmat yang tanpa batas itu memang kajiannya masuk ke dalam. Jadi kalau yang masuk ke dalam ibarat setrum, supaya nih bisa nangkep setrum kabel itu, kalau mau nyambung kabel buka bagian luarnya, dilukai bagian luarnya, kita terluka, tapi agar kita mendapatkan setrum dari dalam. Karena di dalam Al-Quran sebetulnya itu banyak pesan-pesan yang bersifat ruhaniyah. Yang bersifat rohaniyah itu bisa nyambung, yaitu yang dimaksudnya di dalam. Rohaniyah itu di dalam. Makanya supaya bisa nyambung, kalau kabel ya dibuka bagian luar supaya nih bisa nyambung. Kalau mau setrum listrik untuk menyalakan lampunya bisa urip. Tapi disambung, kalau tidak dibuka, dilukai luarnya, memang terluka. Tapi kita terima saja, memang terluka. Dibuka luarnya, kita nyambung untuk bagian ke ruhani sehingga lampunya padam. Yang namanya terang benderang itulah nur Allah. Nur Allah itu yang menjurus untuk bertemunya Allah. Mulane angger istilah mati dan hidup itu bahasa Al-Qur'annya mati, di dalam Al-Qur'an adalah gelap. Di dalam Al-Qur'an kalau menyebutkan mati itu gelap, sedangkan yang nur, yang sinar itu yang padam. Bukan mati bersek itu bukan. Itu bahasa dalam, bahasa ruhaniyah. Nah, sedikit agar kita lebih paham lagi, yang memelihara tentang bahasa luar adalah para fuqaha, para ahli fikih dalam syariat. Itu memelihara, misalnya ada ayat, kehilangan ayat, misalnya dong anak kule orang anak, itu yang memelihara itu. Tapi kalau yang memelihara arti dari pesan Al-Quran tersebut adalah arif billah. Makanya arif billah itu dibimbing oleh Rasulullah yang sampai sekarang ada mursyid. Itu yang mempertahankan agar pesan-pesannya tidak berubah. Jadi kita kalau mau mengerti pesan-pesan dalam, itu yang ada adalah yang sanad keilmuannya sampai itu adalah mursyid. Yang sanad keilmuannya itu sampai kepada Rasulullah sekarang adalah mursyid. Karena mursyid adalah ilmu yang bukan ilmunya para ahli fikih atau ulama.
atau ustadz itu ilmu kerohanian yang mempertahankan pesan rohani dari Allah kepada umatnya di dalam Al-Quran, tidak mandek lah, intinya tidak mandek, selalu terjaga pesan kerohaniannya. Karena di dalam Al-Quran itu pesan rohaninya terlalu banyak, sedang pesan rohani itu tidak bisa dibahasakan. Makanya Allah menjaganya, ya, Rasulullah sampai sekarang yang sampai sanadnya itu adalah mursyid. Nah, kita belajar untuk memahami pesan rohani, kita belajarnya dengan mursyid. Ya, namanya kita belajar Islam secara kafah. Secara kafah, kalau luarnya kita belajar yang nyata atau jasadi, kemudian rohania kita bersifat dalam. Kadang-kadang orang ngerti nikmat apa sih? Nah, ini bahasa nikmat itu luar dalam, jadi luarnya nikmatnya mangan duren, ya. Kalau nikmatnya dalam, itu yang bisa mempertahankan atau tahu isinya adalah, saya katakan gampangannya mursyid. Memang mursyid itu yang mengajari kita, membimbing kita. Jadi kita tahu nikmat yang sejati, karena nikmat yang sejati itu adalah sangat luas. Jadi contoh itu yang saya sampaikan, kadang-kadang kita tidak tahu nikmat sebetulnya itu nikmat, maka disindir, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat manakah yang engkau dustakan. Nah, anggar mengkufuri nikmat, azab Allah sangat pedih. Siapa yang mensyukuri nikmat akan ditambah. Mulane anger wong wis padang semakin padang, ya. Jadi katakannya orang hidup, semakin hidup. Kalau sudah terang, maka ketemunya nanti terang benderang. Terang benderang inilah nikmat yang tertinggi dalam kita melaksanakan sholat. Sebetulnya itu yang kita capai. Jadi tetap kita satu, berpedoman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah, bisa kembali kepada Allah. Hukumnya itu, kalau berasal dari Allah, kita harus kembali ke Allah. Memang hukum sudah. Makanya kalau terang benderang kita bisa pulang, Allah ora tersesat. Tidak tersesat karena kita terang benderang tahu alamatnya. Bertemu, ngerti nikmatnya Allah. Ketika kita sudah tahu Allah, ya, bertemu Allah, maka kita akan tahu ciptaannya, termasuk nikmat. Yang dimaksud nikmat apa? Kita tidak mendustakan. Kalau mendustakan, adab Allah sangat pedih. Kalau kita mensyukuri, akan tambah nikmatnya. Jadi terang dan terang benderang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang bisa memahamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyampaikan, dan yang hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.